Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diah Ayu Susilawati dari Akuntansi Syariah 7B dengan NIM 175221045 akan menyampaikan berbagai review jurnal dan juga hasil sinopsis saya. Yang pertama mengenai review jurnal dengan judul Pengaruh Gender, Penghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik dan non-akuntan publik, Jurnal Akuntansi oleh Asri Wulandari dan Fitrawati Ilyas dengan ISSN 23030356. Untuk latar belakang, fenomena gapnya adalah ketetapan menentukan dan memilih karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, karir seseorang berkontribusi besar bagi diri sendiri dan merupakan inti dari nilai dasar dan tujuan hidup seseorang. Pemilihan karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki seorang merupakan tahap awal dalam pembentukan karir. Dalam dunia kerja juga terdapat berbagai profesi yang dapat dijalankan oleh seorang sarjana akuntansi, yakni akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, akuntan pendidik, dan akuntan publik. Sementara dalam menentukan pekerjaan, seorang pasti akan mempertimbangkan sesuatu hal untuk meyakinkan dirinya. Untuk research gap-nya, penelitian Lukman pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa nilai intrinsik, persepsi mahasiswa, dan pengaruh orang tua terhadap kecenderungan mahasiswa memilih bekerja sebagai akuntan publik memiliki pengaruh signifikan, sementara gender dan juga pertimbangan pasar kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan mahasiswa memilih bekerja sebagai akuntan publik. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaid pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh gender terhadap minat mahasiswa berkarir sebagai seorang akuntan. Namun, penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir sebagai seorang akuntan. Sedangkan gender, penghargaan finansial, dan pertimbangan pasar kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan. Untuk tinjauan literaturnya, penelitian ini menggunakan teori TRA atau Theory of Research Action, yakni teori tindakan beralasan. Teori ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap atau attitude, kehendak atau intention, dan perilaku atau behavior. Pada teori ini menjelaskan bahwa niat merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindakan. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitiannya adalah kuantitatif, populasi dan sampelnya adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Bengkulu dengan jumlah responden sebanyak 160 mahasiswa akuntansi. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan random sampling, dan untuk teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan statistik deskriptif pada SPSS, dan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara survei dan juga dengan menyebar kuesioner dengan responden. Selanjutnya untuk review jurnal yang kedua mengenai Public Accounting versus Private Accounting, Career Choice of Accounting Student in China dengan penulis Lei Wen, Hongwei, Chris Yang, dan Lu Bu, Elizabeth Diers, dan Hua King Wang. Journal Accounting in Emerging Economies, Emerald Insight. Fenomena gap-nya, menurut Institut Publik Bersertifikat Cina Akuntan pada tahun 2016, terdapat 1.376 akuntan publik bersertifikat atau CPA, dan terdapat 8.374 kantor akuntan di Cina, melayani lebih dari 1,3 miliar orang pada akhir 2015, sementara ada permintaan setidaknya 350.000 CPA. Sementara di Amerika Serikat itu sendiri terdapat 664.532 CPA berlisensi aktif dan 95.792 firma akuntansi, melayani lebih dari 300 juta orang pada tahun 2016, menurut kutipan National Association of States Board of Accounting pada tahun 2016.
China masih menghadapi kekurangan CPA yang serius dibandingkan dengan Amerika Serikat. Selain itu, tampaknya jurusan akuntansi di China kurang antusias memilih karir akuntan publik. Penelitian Jiang pada tahun 2012 mensurvei terdapat 150 mahasiswa akuntansi sarjana di sebuah universitas Cina dan menemukan bahwa terdapat 59% responden dan memiliki pengalaman magang di 3 jenis perusahaan CPA, yakni Big Four, Non-Big Four, dan perusahaan CPA domestik di Cina. Berdasarkan studi tersebut, 51,5% dari 136 responden lebih memilih karir sebagai akuntan swasta, meskipun hampir 2/3 responden memiliki pengalaman magang akuntan publik. Sedangkan di Amerika Serikat itu sendiri, penelitian dilakukan oleh Beckley DKK pada tahun 2012. Mereka mensurvei sebanyak 155 mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Amerika Serikat dan menemukan hasil bahwa terdapat 78,1% responden tertarik dan berminat untuk menjadi akuntan publik. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai research gap. Nah, terdapat beberapa penelitian relevan yang dilakukan di pasar negara berkembang oleh Umar DKK pada tahun 2015. Nah, Umar ini melakukan survei terhadap 200 mahasiswa akuntansi tingkat sarjana di 3 universitas swasta Malaysia. Mereka menemukan bahwa gaji awal adalah salah satu dari 3 faktor yang sangat penting yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. Nah, penelitian itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuan dan Zhu pada tahun 2016. Mereka mensurvei 406 mahasiswa akuntansi sarjana di universitas negeri besar di Cina dan menemukan bahwa upah atau gaji itu sendiri adalah faktor terpenting bagi mahasiswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad DKK pada tahun 2015 menemukan bahwa minat intrinsik merupakan prediktor yang sangat signifikan bagi mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai seorang akuntan di Malaysia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Daud DKK pada tahun 2013 pada penelitiannya menemukan bahwa mahasiswa akuntansi di Iran ini memprioritaskan faktor keuangan dan pasar kerja sebagai alasan utama untuk menjadi seorang akuntan. Nah, pada penelitian Omar DKK pada tahun 2015 menemukan hasil bahwa lingkungan kerja itu sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa berkarir sebagai seorang akuntan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yang DKK pada tahun 2002 pada penelitiannya menemukan hasil bahwa mahasiswa Korea lebih memilih karir yang memuaskan keluarga lebih penting dibanding dengan memuaskan diri sendiri. Demikian pula Salazar Klemina pada tahun 2002 menemukan bahwa dorongan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pilihan karir untuk menjadi seorang akuntan bagi mahasiswa. Dan untuk tinjauan literaturnya, dalam studi ini peneliti menggunakan Theory of Planned Behavior atau TPB untuk menyelidiki intensi rasional mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik dan juga akuntan swasta. Untuk metodologi penelitian yang digunakan, untuk jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Sementara untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri Cina dan sampel yang digunakan adalah 163 mahasiswa jurusan akuntansi di Cina. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling. Untuk teknik analisis yang digunakan pada studi ini adalah menggunakan statistik deskriptif menggunakan SPSS, dan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui survei dan juga menyebar kuesioner atau angket. Untuk review jurnal selanjutnya mengenai analisis faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa terhadap pemilihan karir akuntan atau non-akuntan. Jurnal akuntansi oleh Rio Yusran dengan ISSN 23374314. Untuk latar belakang masalahnya, pertumbuhan tingkat pendidikan di Indonesia saat ini mulai meningkat.
Hal ini diimbangi dengan banyaknya perusahaan atau industri besar maupun kecil yang beroperasi di kawasan Indonesia. Banyaknya perusahaan tersebut mengharuskan para mahasiswa sebagai calon pencari kerja mempersiapkan diri dengan tuntutan dunia. Pemilihan karir menjadi salah satu hal yang kompleks dan menyangkut tentang keputusan besar yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan, di mana untuk membuat keputusan itu sendiri dalam menentukan karir bukanlah suatu hal yang mudah. Sulitnya pengambilan keputusan menyebabkan mahasiswa melakukan pertimbangan yang akan menjadi penilaian dalam menentukan karir. Untuk research gap-nya, penelitian dilakukan oleh Nanang Agus pada tahun 2014 pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan publik menunjukkan bahwa faktor finansial, pelatihan profesional, nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi. Dan penelitian Rahmat Fajar Ramdhani dan Zulaiha pada tahun 2013 pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, pertimbangan pasar kerja, serta peran gender memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardhani Ika DKK pada tahun 2013 pada persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi mahasiswa mengenai pemilihan karir dari faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Kota Batam dan sampel yang digunakan adalah mahasiswa atau mahasiswi akuntansi di 3 universitas swasta Kota Batam. Untuk teknik analisis yang digunakan pada studi ini adalah statistik deskriptif menggunakan SPSS. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Kemudian dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer menggunakan skala Likert 1-5 yang berdasarkan kuesioner yang menjadi objek penelitian dengan wawancara dan melakukan dokumentasi serta observasi. Untuk selanjutnya mengenai sinopsis penelitian dengan judul Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik Mahasiswa Akuntansi, Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri di Jawa Tengah. Untuk latar belakang masalah fenomena gap-nya adalah minimnya jumlah akuntan publik di Indonesia ditandai dengan masih banyaknya peluang yang diberikan oleh perusahaan terhadap kebutuhan profesi seorang akuntan. Ketua Umum Tarko Sunaryo pada bulan 1 2019 menyebutkan bahwa jumlah perusahaan Indonesia itu sendiri berdasarkan data wajib pajak, badan yang melaporkan surat pemberitahuan tahun atau SPT tercatat sebanyak 700.000 perusahaan. Nah, dari jumlah tersebut hanya 30.000 saja perusahaan yang menggunakan external audit. Angka tersebut tentunya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Thailand yang memiliki 680.000 perusahaan dengan jumlah 62.000 perusahaan yang menggunakan akuntan publik. Nah, dengan melihat kondisi yang demikian, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan jumlah akuntan publik dan masih sangat membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, terutama guna mengantisipasi pertumbuhan pada sektor bisnis. Sebenarnya rata-rata dalam setahun lulusan S1 akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 35 ribuan orang. Namun jumlah tersebut pada kenyataannya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, ternyata jumlah akuntan di Indonesia ini masih tergolong minim. Hal ini menandakan masih minimnya minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai seorang akuntan publik. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah
Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik? Yang kedua, apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Ketiga, apakah gender berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Dan yang keempat, apakah karir yang dianggap dinamis itu berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Metodologi penelitian yang pertama adalah jenis penelitiannya kuantitatif, kemudian populasi yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Negeri se-Jawa Tengah yang sedang menempuh pendidikan S1 dengan jurusan akuntansi tentunya. Kemudian populasi yang diambil itu dari 5 universitas, yakni Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Semarang, dan juga Universitas 11 Maret. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa jurusan akuntansi yang telah mengikuti mata kuliah auditing, akuntansi keuangan, dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah pajak. Kemudian dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan data yang didapat akan lebih valid karena responden sudah mempunyai gambaran dan pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Teknik analisis datanya yang digunakan adalah dengan statistik deskriptif menggunakan SPSS, kemudian teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini nantinya adalah dengan cara menyebar kuesioner atau angket kepada responden, baik melalui online maupun offline. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.